Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang dimanfaatkan sebagai sumber daya alam. Tumbuhan juga berperan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Juga berperan penting dalam ketersediaan udara yang kita hirup untuk bernafas. Bisa dibilang, tumbuhan sangat penting keberadaannya di bumi. Bagaimana bisa ya? Yuk kita pelajari semua tentang tumbuhan di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai anak-anak hebat, selamat datang di MI Al-Kusnania Channel bersama Bu Julaika. Di video kali ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 4, bab 1 tentang tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Dengan subbabnya yaitu bagian tubuh tumbuhan. Tujuan pembelajaran. Setelah nonton video ini, diharapkan kamu dapat mengidentifikasi tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajarannya, kita baca dulu percakapan berikut ini ya. Aga bertanya kepada Mia, "Mia, kamu suka sayuran tidak?" "Suka sayur, buah, kacang, pokoknya aku suka semua yang dari tumbuhan," jawab Mia. Ada juga percakapan antara Ian dan Banu. Ian berkata, "Aku pernah baca katanya tumbuhan juga menghasilkan udara untuk kita bernafas. Makanan pokok seperti nasi, sagu, dan singkong juga berasal dari tumbuhan," kata Banu. Mendengar percakapan teman-temannya, Dara pun berkomentar, "Wah, kalau begitu tumbuhan penting sekali ya buat kita semua," kata Dara. Ada pertanyaan esensial atau mendasar yang perlu kamu jawab setelah kamu menonton video ini. 1. Apa saja bagian tubuh tumbuhan? 2. Apa fungsi setiap bagian tubuh tumbuhan? Suatu hari, Bu Guru Mira melihat Ian menyirami tanaman melalui daunnya karena daunnya sudah mulai kering. Bu Mira berkata, "Ian, kalau mau memberi air pada tanaman, kita perlu memberinya melalui tanah. Kamu tahu alasannya, Mia?" "Karena di dalam tanah ada akar, itu fungsinya akar," jawab Mia. Anak-anak, seperti manusia yang mempunyai tangan dan kaki, tumbuhan juga memiliki anggota tubuhnya. Dan setiap anggota tubuh memiliki fungsinya masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan untuk bertahan hidup. Seperti akar yang berfungsi untuk menyerap air dari tanah. Lalu, apa saja bagian tubuh tumbuhan? Apa fungsinya masing-masing ya? Mari kita pelajari bersama. Mari melakukan kegiatan bersama. Kamu bisa melakukan kegiatan ini bersama orang tua, teman-teman, atau gurumu. Nama kegiatannya adalah mengamati fungsi batang. Alat dan bahannya adalah satu batang bunga berwarna putih atau seledri, pewarna makanan, satu buah gelas, dan stiker label untuk nama. Cara kerjanya adalah 1. Isilah gelas dengan air secukupnya. Kemudian 2. Teteskan pewarna makanan sampai air berwarna cukup pekat.
Yang ketiga, celupkan seledri dan bunga ke dalam gelas. Kemudian tulis stiker label dengan nama kalian dan tempelkan di dalam gelas. Diamkan selama 1 malam. Dan setelah percobaan selesai, diskusikan dan jawab pertanyaan berikut. 1. Apa yang terjadi pada seledri dan bunga? Yang nanti terjadi adalah bagian batang atau daun akan berubah warna sesuai dengan warna air dalam gelas. Air dalam gelas naik ke batang, kemudian ke daun. Pertanyaan kedua, cobalah untuk memotong tangkai bagian bawah dari seledri dan bunga. Apa yang kalian amati? Yang terjadi adalah batang berwarna sesuai warna air dalam gelas. Hal ini membuktikan bahwa air naik ke daun melalui batang. Pertanyaan ketiga, bagian tumbuhan apa yang kita amati pada percobaan ini? Pada percobaan ini, kita mengamati bagian tumbuhan batang. Pertanyaan keempat, apa kira-kira fungsi dari bagian tubuh tumbuhan tersebut? Fungsi batang adalah menyalurkan air dari dalam tanah dan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Anak-anak, seperti anggota tubuh kita, bagian tubuh tumbuhan juga memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Mari kita pelajari bersama. Anak-anak, dari gambar tumbuhan ini, mari kita cari nama bagian-bagian tumbuhan. Nama bagian tumbuhan A adalah bunga, yang B daun, yang C buah, yang D akar, dan yang E adalah batang. Nah anak-anak, inilah bagian-bagian tumbuhan. Ada bunga, daun, buah, akar, dan batang. Dari bagian-bagian ini mempunyai fungsi yang berbeda. Apa saja ya? Yuk kita cari tahu. Fungsi dari bunga adalah sebagai tempat perkembiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Selanjutnya adalah fungsi daun. Daun berfungsi sebagai tempat tumbuhan membuat makanan. Bisa dikatakan bahwa daun inilah dapurnya tumbuhan. Dan makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Selanjutnya fungsi buah. Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Selanjutnya fungsi akar. Akar berfungsi menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan agar tidak roboh. Yang terakhir adalah fungsi batang. Batang berfungsi menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya, kita akan belajar mengenal akar lebih jauh. Akar adalah bagian yang penting bagi tumbuhan. Jika akar dipotong, maka tumbuhan tidak bisa mengambil nutrisi dari dalam tanah dan akan mati. Ada 2 jenis akar pada tumbuhan, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah akar yang terus tumbuh dan menjadi akar utama atau pokok. Pertumbuhan akar tunggang menembus ke dalam tanah dan pada beberapa tumbuhan akar ini menjadi penyimpan cadangan makanan.
Beberapa contoh tanaman yang memiliki akar tunggang antara lain mangga, jeruk, melicu, rambutan, belimbing, jambu, dan lain-lain. Yang kedua adalah akar serabut. Akar serabut merupakan akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan dengan bentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Akar serabut biasanya secara kolektif atau bersama-sama ukuran akarnya sama. Beberapa contoh tumbuhan dengan akar serabut adalah padi, kelapa, pisang, rumput, tebu, anggrek, dan lain-lain. Nah, anak-anak, apakah kalian bisa melihat perbedaannya antara akar tunggang dan akar serabut? Anak-anak, akar juga bisa menjadi tempat menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan seperti wortel. Tanaman wortel memiliki jenis akar tunggang. Dan inilah perkembangan tumbuhan wortel dari umur 10 hari sampai umur 75 hari. Wortel menyimpan cadangan makanannya di dalam akar. Jadi, jika kalian memakan wortel, sebenarnya kalian memakan akar loh. Wortel adalah contoh dari makanan yang disimpan di akar tunggang. Lalu, bagaimana jika cadangan makanan disimpan di akar serabut? Cadangan makanan di akar serabut jadinya akan seperti tanaman singkong. Pada tanaman singkong, setiap akar cabang pada akar serabut akan tumbuh besar menjadi singkong. Anak-anak, bisakah kalian melihat perbedaan tanaman singkong dan tanaman wortel? Ya, pada tanaman wortel setiap batang berisi satu wortel, sedangkan pada tanaman singkong setiap batangnya berisi banyak singkong. Pada tanaman singkong dan wortel, cadangan makanan yang tersimpan dan membesar ini bisa kita sebut sebagai umbi. Dan tanaman wortel dan tanaman singkong adalah contoh dari umbi akar. Karena cadangan makanannya berasal dari pembesaran akar. Sedangkan pada tanaman kentang dan ubi jalar adalah contoh umbi batang. Cadangan makanannya terjadi karena pembesaran dari batang. Anak-anak, banyak sekali manfaat bagian tumbuhan bagi manusia. Antara lain, 1. Sebagai sumber bahan pangan. 2. Sebagai bahan perabot rumah, jembatan, dermaga, kapal, layang-layang, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, sebagai bahan pembuat obat-obatan seperti minyak kayu putih dan jamu tradisional. Anak-anak, dari pembahasan di video ini, akhirnya kamu jadi tahu bahwa 1. Tumbuhan mempunyai bagian tubuh yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan, melindungi diri, dan berkembang biak. Yang kedua, umumnya hampir semua tumbuhan memiliki A. Akar yang berfungsi menyerap air dari dalam tanah dan menahan tumbuhan yang tertanam kuat di tanah. B. Batang yang berfungsi untuk menyalurkan air dan makanan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Batang juga membuat tumbuhan dapat berdiri kokoh.
C. Daun yang berfungsi sebagai tempat menghasilkan makanan. Yang ketiga, bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Dan yang keempat, buah merupakan hasil perkembangbiakan tumbuhan. Pada buah terdapat biji yang diselimuti daging. Nah, anak-anak, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga pembahasannya mudah kalian mengerti dan kalian pahami ya. Terima kasih sudah belajar. Terima kasih sudah subscribe. Bu Guru pamit dulu. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.